Terima kasih dan selamat malam untuk kita semua, Bapak Ibu, Suster, dan saudara-saudari yang terkasih. Sebelum apakah suara saya cukup terdengar jelas? Jelas, Romo, silakan. Baik, baik, terima kasih. Mengawali permenungan kita, ini nanti agak sedikit panjang, kurang lebih saya harap tidak lebih dari 30 menit, tentang perikop dari Kejadian bab 22, yang dalam doa sebentar kita akan membacanya. Kepercayaan Abraham. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman, "Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Iskak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Iskak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Iskak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Berkatalah Iskak kepada Abraham, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah. Lalu Abraham mendirikan mezbah, disusunnyalah kayu, diikatnya Iskak anaknya, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sebanyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut.
dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kita barusan mendengar dari kisah Kejadian tentang bagaimana dimensi penderitaan dimunculkan untuk Abraham. Abraham dicobai, dan secara khusus saat ini penderitaan kesedihan atas kematian putranya. Karena bukan hanya kali ini saja Abraham dalam tanda kutip dicobai, ketika harus pergi dari tempatnya yang sudah mapan di usia yang lanjut, harus ke tempat yang tidak diketahuinya, itu juga dialami Abraham. Nah, apa maksud dari cerita ini? Abraham dicobai untuk mengorbankan Iskak anaknya. Sebagai pertanyaan pemancing, mungkin kita juga pernah merasa dalam tanda kutip itu dicobai oleh Allah. Ada paradigma baru bagi orang beriman, dikatakan bahwa setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Pertanyaannya adalah, apakah Allah itu mencobai Abraham? Atau konsep apa yang dimaksudkan dengan mencoba Abraham itu? Makna dicobai dalam kitab suci, dalam perikop Kejadian 22 ini, bukan dimaknai sebagai, ini loh, Tuhan memberi situasi yang asing, yang sulit, untuk kemudian Tuhan melihat bagaimana manusia menanggapinya. Bukan itu. Bukan juga dicobai itu diartikan sebagai penderitaan, supaya manusia melewati sehingga imannya dimurnikan. Jadi dikasihlah penderitaan, dikasihlah kesulitan, dikasihlah persoalan dan sebagainya. Sebagai catatan dalam bahasa sekarang itu, Allah itu tidak ngeprank, tidak main-main dengan manusia, tidak sembarangan, seolah menghadirkan situasi sulit untuk melihat apa respon manusia atau apa yang terjadi kemudian. Allah bukan Allah yang seperti itu. Lalu bagaimana sebagai orang beriman mengartikan Tuhan mencobai itu? Ingat, yang seringkali kadang-kala juga terjadi dalam diri saya, dalam diri kita masing-masing mungkin mengalami, jangan cepat menyalahkan Allah seolah sebagai sumber kesulitan. Karena ini yang sering acap kali kita dengar atau mungkin kita alami. Maka penting bagi kita orang beriman untuk membangun sikap ini. Allah adalah Allah, bukan berhala. Ia wajib kita sembah, wajib kita taati. Ia adalah Sang Pencipta, bukan buatan manusia. Dan pikiran-pikiran Allah berbeda dengan pikiran kita. Jalan Allah berbeda dengan jalan kita. Ini harus kita pahami dan kita mengerti baik-baik. Dan kemudian manusia berrelasi dengan Allah. Manusia beriman. Kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Allah. Dan itulah artinya berada dalam pencobaan. Berada dalam relasi yang adalah iman kepada Allah. Percaya kepada Allah. Di mana dalam relasi itu, dalam pencobaan, meminta kita iman yang serius untuk selalu mempercayainya. Kita ada dalam relasi dengan yang secara absolut berbeda, yang tidak dapat diramalkan,
tidak dapat dimengerti, dan kita tidak dapat mengaturnya, karena kita itu ciptaannya. Karena yang kadang terjadi, kita yang mengatur Allah, padahal Allah yang menciptakan kita. Maka ada dalam pencobaan, adalah ada dalam relasi yang meminta iman yang serius. Kita bandingkan atau kita mencontoh pergumulan Bunda Maria. Sebagai orang pilihan, sebagai orang tersuci, bagi dia pun tidak serta-merta semuanya jelas. Panggilan Allah itu seperti apa. Sikap Maria kemudian hanya sampai pada suatu keyakinan bahwa aku ini hanya hamba, dan aku harus percaya. Jadilah kehendakmu menurut jadilah padaku menurut kehendakmu. Dan inilah pencobaan itu. Pencobaan artinya ada dalam sikap mempersembahkan dan mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Nah, relasi dengan Allah itu sekali lagi, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, meminta kita untuk serius mempercayai apa yang tidak terlihat. Karena ini sesuatu yang menantang. Ini yang misteri. Kita percaya kepada Allah, tetapi Paulus maupun Santo Yohanes mengatakan baru nanti kita akan melihat Allah dalam keadaan yang sebenarnya. Dan ini tidak mudah. Iman yang melampaui akal budi, tapi berhadapan seringkali dengan pengalaman-pengalaman yang tidak serta-merta mudah dicerna dengan akal sehat kita. Dan ini menantang, misteri. Dan itulah pencobaan itu. Karena seringkali kecenderungan kita mengatur Allah tidak sabar untuk mempercayai apa yang tidak terlihat itu. Karena apa? Karena yang banyak terjadi, yang terlihat mata itu sebagai ukurannya. Seperti kesuksesan, kekayaan, kekuasaan, menjadi terpandang, prestasi besar, hebat, hal-hal atau barang-barang mewah, menjadi banyak ukuran manusia untuk memaknai yang terlihat. Itulah yang punya makna, yang punya arti, yang punya nilai. Sementara relasi dengan Allah, pencobaan itu mengutamakan apa? Kita harus mengasihi, kita harus melayani, kita harus menjadi yang kecil, menjadi yang terkemudian. Orang Jawa bilang harus terus ngalah untuk menang dan sebagainya. Itulah relasi dengan Allah. Kembali pada Tuhan mencoba Abraham, berarti Tuhan meminta Abraham mempercayai Allah secara serius. Berjalan bersamanya, berrelasi dengannya, ada dalam pencobaan itu. Berjalan dalam mengikuti maunya Tuhan, maunya Allah atas hidup kita, itulah pencobaan. Abraham mempercayakan diri untuk menerima petualangan. Sejak dipanggil untuk pergi dari daerahnya, Abraham oke. Abraham percaya kepada Allah yang selalu memberi berkat. Pencobaan Abraham adalah undangan Allah. Ayo kita, Abraham, ayo ada bersamaku. Tapi sekaligus juga jawaban ya dari Abraham. Dan itulah pencobaannya. Nah, di sini pencobaan Abraham dimulai. Kita lihat satu persatu. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Iskak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran
pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kita bisa bayangkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bagi Abraham pasti hidup terasa gelap. Abraham harus menghilangkan putra tunggalnya yang adalah berkat seorang putra. Harta paling berharga, tanda sukacita. Dan kini ia harus berangkat untuk menghancurkan semuanya itu. Tidak mudah. Dan itulah pencobaan. Ada dialog antara Tuhan dan Abraham dalam tradisi Yahudi menarik di sini. Coba mari kita serius kita perhatikan. Tuhan berkata kepada Abraham, ambillah anakmu. Abraham menjawab, tapi saya mempunyai 2 putra. Ada Ishak, ada Ismail. Kata Allah, bukan, anakmu yang tunggal. Abraham masih bisa menjawab. Dua-duanya adalah anak tunggal untuk ibu mereka. Sebab Ishak adalah anak tunggal Sarah dan Ismail adalah anak tunggal Hagar. Ada 2 anak tunggal. Dan Allah menjawab, bukan. Dia yang engkau kasihi. Abraham menjawab, Tuhan, aku mencintai keduanya. Dan Tuhan mengatakan, Ishak. Dan Abraham tidak bisa apa-apa lagi. Menarik di sini. Bagaimana Abraham dalam pencobaan relasi dengan Allah itu ada sesuatu yang memang tidak mudah. Abraham yang sangat mengasihi anak-anaknya itu berpura-pura tidak mengerti. Berjuang demi cintanya kepada anak. Dan begitulah kita juga saat berhadapan dengan situasi yang sulit. Tawar-menawar dengan Tuhan. Jangankan untuk mengorbankan anak seperti Ishak. Kadangkala anak merasa terpanggil ingin masuk biara atau menjadi imam saja. Ada keluarga atau orang tua yang sudah, aduh jangan toh Tuhan. Saya itu sudah berdoa untuk panggilan tapi jangan anak saya. Kita pun tidak rela. Abraham terbungkam ketika disebut nama Ishak. Tidak ada jawaban lain yang bisa menutupi kegundahannya itu. Ishak dalam bahasa Ibrani itu berarti dia tertawa atau Tuhan tertawa, Tuhan tersenyum. Ishak adalah nama yang menimbulkan kegembiraan. Kita ingat bab sebelumnya dari Kejadian itu, Sarah dan Abraham tertawa ketika diberi kabar bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak. Allah telah membuat aku tertawa. Karena pikir Sarah, apa ya mungkin saya yang sudah nenek-nenek yang sudah usia lanjut, mosok ya melahirkan seorang anak. Sarah dan Abraham tertawa, seolah-olah Allah itu mengajak bergurau memang. Tapi anak ini menjadikan Abraham dan Sarah gembira karena apa yang dikatakan Allah ternyata terlaksana. Nah, iman Abraham sungguh diuji. Ia kemudian bangun pagi-pagi, mempersiapkan keledai itu bersama 2 pelayan dan Ishak, kayu, pisau, api, dan semua yang diperlukan. Kemudian pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Dan di sini kitab suci tidak menceritakan Abraham sedih atau menangis, atau Abraham bersukacita seperti Santo Santa itu ya, yang menderita kemartiran tetapi bersukacita. Tidak dikatakan. Hanya dalam keheningan Abraham taat. Itu yang ditampilkan. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana
kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu, korban bakaran, memikulkannya ke atas bau Iska, sedang tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan. Menarik di sini. Dikatakan bahwa kami akan sembahyang. Bagi Abraham yang sudah tahu semuanya, lebih dari sembahyang. Ada sesuatu yang tidak akan diceritakan kepada kedua bujangnya itu. Dan dikatakan kami kembali kepadamu. Mari kita cermati, ada yang aneh di situ. Padahal Abraham sudah tahu bahwa ia akan kembali sendiri nanti. Karena apa? Karena Iska akan mati. Pelayan dan Iska tidak tahu. Karena saya yakin kalau Iska itu tahu, dia nggak mungkin bakalan mau ikut bapaknya itu ya. Apalagi suruh manggul kayu dan sebagainya itu, pasti Iska akan lari dan Abraham akan kesulitan untuk menemukannya. Kalau saja Iska tahu, tapi dia tidak tahu. Dan padahal di sini Abraham sedang khawatir akan Iska. Ada paradoks, Abraham sangat mencintai anaknya dan ia tidak ingin Iska menderita, tetapi ia harus melakukan kehendak Allah. Maka dalam kegelisahannya itu dia masih menyembunyikan dengan ungkapan kami kembali. Supaya bujangnya tadi tidak berpikir yang aneh-aneh dan Iska juga mengerti bahwa kita ke sana untuk kurban bakaran, tidak lain dan tidak bukan. Nah, apa yang menarik untuk kita perhatikan, Bapak, saud Abraham, ya anakku. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu? Tanya Iska anaknya. Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama. Menarik kita cermati, mengapa? Apakah betul demikian? Karena sekali lagi Abraham sudah tahu Iska harus mati. Dan Iska tidak tahu bahwa ia sendirilah kurbannya. Karena Iska berpikir, bapaknya sudah mengatakan kami akan kembali. Abraham mengatakan Tuhan akan menyediakan. Dan itu dikatakan dalam kegetiran, dalam kengerian akan kehilangan seorang anak. Karena dalam hati ia mengatakan, menjawab pertanyaan Iska itu, anak domba yang akan disiapkan oleh Allah itu ya kamu anakku. Tidak ada yang lain, kamu. Tapi itu tidak diungkapkan dalam kekhawatirannya sehingga tidak keluar dalam kata-kata. Setelah itu dikisahkan, membangun mezbah, menyusun kayu, mengikat Iska, meletakkan di atas kayu itu. Abraham mengambil pisau dan siap untuk menyembelihnya tanpa ragu. Abraham hanya mau bahwa kehendak Allah ini harus terjadi. Titik. Nah, saudara-saudari, apa yang terjadi kemudian? Malaikat Allah berkata, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah, tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham mencari dari mana datangnya suara Allah itu, dia menoleh, melihat seekor domba jantan di belakangnya. Ayat berikutnya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan. Aku bersumpah demi diriku sendiri, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan menyerahkan anakmu yang tunggal, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, di tepi laut. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan
mendapat berkat. Saudara-saudari yang terkasih, hal ini mau mengatakan apa? Di awal tadi dikatakan pergilah ke tempat yang bernama Moria. Perintah Tuhan kepada Abraham. Moria artinya Tuhan melihat. Saat akan mengorbankan Iskak, Abraham melihat. Melihat apa? Anak domba jantan. Dan tidak jadi mengorbankannya. Tuhan melihat. Melihat apa? Melihat Abraham sungguh orang yang hanya percaya kepada Allah tanpa syarat. Dan inilah pencobaan Abraham itu. Relasi dengan Allah yang didasari iman dan ketaatan. Yang menghasilkan berkat yang berlimpah. Pencobaan Abraham, saudara-saudari, adalah masuk dalam gelanggang pertandingan Allah. Percaya kepada Allah bahwa hidup itu anugerah. Percaya bahwa Allah tidak main-main. Sekali lagi tadi sudah saya katakan, Allah tidak ngeprank manusia. Saya itu mengibaratkan seperti kalau kita naik pesawat ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, Suster. Begitu kita naik pesawat, sudah mulai tinggal landas, penumpang atau kita hanya yakin, percaya, penuh harapan bahwa kita nanti akan mendarat dengan selamat. Kita nggak akan protes kemudian menggantikan pilotnya. Kita nggak akan protes kemudian melakukan hal-hal yang justru akan mengganggu penerbangan. Tidak. Seperti itulah pencobaan. Ketika kita sudah masuk dan pesawat terbang, ya sudah. Hanya satu-satunya harapan bahwa nanti saya akan mendarat dengan selamat. Nah, saudara-saudari, kemudian dikatakan, kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Dan mereka bersama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba itu. Menarik bahwa akhir dari kisah ini adalah happy ending. Happy ending. Lalu apa maknanya bagi kita? Beriman berarti percaya bahwa Allah itu kasih, Allah itu maha baik, maha sempurna, dan segala maha yang bisa kita alami secara personal. Lalu penting bagi kita juga membuang jauh-jauh sikap, pikiran, perasaan bahwa Allah itu sumber kesulitan. Karena apa? Pencobaan itu adalah panggilan untuk menjalin relasi dengan Allah atas dasar iman dan ketaatan. Maka dalam pencobaan itu kita sadar kita pun memiliki iska-iska lain dalam hidup kita masing-masing. Kita memiliki iska-iska dalam berbagai macam bentuk yang bisa sangat berbeda, sangat berharga tentu saja. Misalnya keluarga, karir, anak-anak, cucu, rumah, kendaraan, harta milik, prestasi, hal-hal lain yang membanggakan, waktu yang Tuhan berikan kepada kita atau kesempatan dan semua hal baik yang kita pelihara, yang kita maknai sebagai semua yang indah itu. Dan itu semua hanya titipan. Bahkan hidup kita pun hanya titipan. Karena hidup milik Tuhan. Dan itulah iska-iska yang kita punya. Yang harus kita sadari juga adalah iska-iska adalah anugerah Allah, bukan Allah. Iska adalah janji Allah, berkat Allah, tetapi bukan Allah. Namun seringkali kita memperlakukannya sebagai Allah, bahkan kadangkala melebihi Allah. Dan momen-momen tertentu Allah meminta sesuatu kepada kita. Tuhan mengatakan juga kepada kita, ambil anakmu, ambil iska-iskakmu, dan kurbankanlah. Karena akan selalu terjadi bahwa kita dipanggil mengorbankan sesuatu yang berharga itu dari kita. Panggilan untuk berbagi, panggilan untuk memberi,
momen kehilangan anggota keluarga, momen kehilangan sesuatu yang kita anggap bernilai, bermakna dalam hidup kita. Itu Tuhan menghendaki. Dan hanya bila kita percaya dan taat kepada Allah, akhirnya kita akan mengalami pengalaman bahwa Allah itu sungguh besar, lebih besar dari semuanya. Sehingga seperti Abraham, kita rela untuk mempersembahkan, untuk memberikan apa yang adalah iskak-iskak itu bagi hidup kita. Karena setelah itu kita juga percaya Tuhan akan memberinya dalam berkelimpahan. Maka saudara-saudari, mari kita juga ingat sabda-sabda Yesus yang lain, seperti dalam Injil Matius, bab 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dalam tangan Tuhan, semuanya akan happy ending. Dalam tangan Tuhan, bahkan nyawa kita pun, bila kita persembahkan dengan sepenuh hati, akan menjadi berkat. Demikian juga, makna pencobaan dapat kita temukan dalam Yohanes 15 ayat 5. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terakhir, seperti Abraham, Bapak Ibu, saudara-saudari, suster, kita semuanya, kita pun harus kembali ya ke tempat perjuangan masing-masing, ke komunitas, ke keluarga, ke masyarakat, tempat kita diutus dengan cara yang berbeda-beda. Menghidupi iman dan ketaatan itu agar kita semakin kuat. Pencobaan, sekali lagi, bukan saat-saat sulit hidup kita, melainkan semua realita yang terjadi yang harus kita jalani sembari tetap bertekun dan percaya bahwa Allah adalah kasih dan selalu dapat diandalkan. Dengan demikian, sejak kita dibaptis, kita sebetulnya sudah masuk dalam pencobaan itu, dalam relasi dengan Allah yang menuntut iman dan ketaatan yang serius. Nah, saudara-saudari, kita bisa memperdalam dengan sharing atau dengan diskusi, tanya jawab. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas atau apa, kita bisa saling melengkapi. Terima kasih kepada Ibu Regina dan Anda semuanya, Bapak Ibu saudara-saudari suster dimanapun berada. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Mul yang telah memberikan renungan yang sangat dalam malam hari ini. Bapak Ibu